Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Amma ba'd. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita mendengarkan tamsil perumpamaan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini seperti seseorang yang berlari ketakutan. Dia dikejar oleh seekor harimau. Maka ia terus berlari ketakutan, menjauh dari harimau itu. Maka di tengah hutan, dalam keadaan ketakutan dia berlari. Maka kakinya ini tersandung oleh akar kayu, lalu ia jatuh ke dalam jurang. Tapi ia bisa memegang akar kayu itu sehingga ia tidak terjatuh ke dalam jurang yang curam. Maka ia bergelantungan di dalam jurang itu sambil berpegangan dengan akar kayu itu. Lalu orang ini melihat ke dalam jurang itu. Di bawah jurang itu ada ular besar dan banyak kalajengking. Maka semakin takut, gemetar orang. Dia mau turun pelan-pelan, di bawah ada ular, ada kalajengking yang banyak. Dia mau naik, harimau ada di atas menunggu dia. Maka dalam keadaan kekhawatiran, kemudian di akar kayu itu ada dua tikus. Tikus hitam dan tikus putih. Dua tikus ini terus menggerogoti akar kayu itu sedikit demi sedikit. Maka semakin ketakutan orang ini. Dia takut akar kayu itu akan terputus, lalu ia jatuh dan dililit oleh ular itu. Kalau dia naik pelan-pelan, harimau sudah menunggu dia di atas. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gemetar, orang ini kemudian dia kebingungan apa yang harus dia lakukan. Maka di atas kepala orang ini lewatlah seekor lebah. Lalu lebah ini menjatuhkan setetes madu yang tepat jatuh ke ujung mulut orang itu. Kemudian dia mencicipi madu itu. Saking enaknya, saking nikmatnya madu itu, maka orang terlena, lupa bahwa akar kayu yang ia pegang itu sebentar lagi akan putus. Dia lupa bahwa di atas itu ada harimau yang menunggu dia, yang siap menerkam dia. Dia lupa di bawah ada ular besar, ada kalajengking yang banyak. Ia lupa karena terlena dengan setetes madu yang ia cicipi, yang dijatuhkan oleh seekor lebah. Maka saudaraku insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun seperti itu. Kita hidup di dunia ini terus dikejar oleh kematian, dikejar, terus diintai oleh malaikat Israel. Tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dengan cara apa kita akan dicabut nyawa kita. Kemudian setiap langkah kita, setiap pergerakan kita, bahkan diam kita di dunia ini, semua menuju kubur. Dan di kubur itu sudah disiapkan oleh Allah bagi orang tidak taat. Itu adalah Sujaul Aqrab, ular yang siap mematuk dia. Kemudian manusia
terlena dengan kenikmatan dunia. Dia terlena dengan kenikmatan dunia yang sedikit, yang seperti setetes air yang jatuh dari ujung jari kita dibandingkan dengan samudra yang luas. Manusia terlena dengan rumah yang bertingkah, dengan istri yang cantik memikah, dengan uang yang berlipat-lipat, dengan mobil yang indah mengkilat. Dia terlena sehingga ia lupa bahwa dia hanya berpegang dengan umur yang sementara, sedangkan tikus hitam dan putih adalah siang dan malam yang terus mengurangi daripada umur manusia. Maka manusia lupa. Dia lupa dengan sebab terlena dengan kenikmatan dunia yang sementara, kenikmatan dunia yang setetes. Maka saudaraku, itulah ibarat hidup kita di dunia ini. Bila kita tidak kembali kepada Allah, bila kita tidak menghabiskan waktu untuk taat kepada Allah, maka kita ini akan terlena dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu, bila kita senantiasa yakin bahwa kebahagiaan manusia tidak ada dalam pangkat jabatan, tidak ada dalam harta benda, tidak ada dalam kemewahan-kemewahan dunia, tetapi kebahagiaan manusia ada dalam ketaatan kepada Allah. Ketenangan manusia, ketentraman manusia ada dalam ketaatan kepada Allah. Karena Allah jelaskan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hati seorang akan tenang, akan tentram, akan bahagia. Ala bizikrillah ay ala bi ta'at ilallah. Dengan taat kepada Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan bahagia. Dengan taat kepada Allah, dengan salat, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan sedekah, dengan amal-amal perintah-perintah Allah SWT, itu menenangkan hati-hati manusia. Maka orang yang senantiasa mentaati Allah, maka dia hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik, hatinya akan senantiasa tenang.